Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidz Qudratul Ahmad. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang pengertian objek, kajian dan ruang lingkup ulumul Quran. Langsung saja. Pertama, pendahuluan. Ulumul Quran adalah suatu kumpulan ilmu yang membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran, mulai dari bagaimana Al-Quran itu diturunkan, ditulis, dibaca, hingga bagaimana cara memahaminya. Ilmu ini sangat penting agar kita tidak salah dalam memahami isi Al-Quran. Yang pertama, objek kajian. Objek kajian Al-Quran adalah semua hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Di antaranya, yang pertama, wahyu dan proses turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat Al-Qadar yang berbunyi, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan pada malam kemuliaan. Nah, seperti yang diketahui, Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Mengapa demikian? Karena malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lalu yang berikutnya, ruang lingkup. Ruang lingkup ulumul Quran ini sangat luas, meliputi yang pertama yaitu ilmu tentang wahyu, bagaimana wahyu itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 193 yang berbunyi, nazala bihi ruhul amin, yang dibawa turun oleh ruhul amin, yaitu Jibril. Nah, Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, yang dimana malaikat Jibril ini tugasnya itu menyampaikan wahyu. Lalu yang berikutnya, penulisan dan pengumpulan Al-Quran. Al-Quran dikumpulkan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 17, Inna laina jam'ahu wa Qur'anah. Sesungguhnya kamilah yang mengumpulkannya dan membacakannya. Nah, di sini Al-Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dijaga yaitu keasliannya. Misalkan dari zaman Nabi Muhammad menerima wahyu Al-Quran sampai hari kiamat, Al-Quran itu tidak akan berubah sedikit pun, mulai dari hurufnya, tanda bacanya, dan mungkin sampai tajwid-tajwidnya tidak akan berubah sedikit pun, karena Allah sendiri yang akan menjaga keasliannya. Lalu yang ketiga, nasikh dan mansuh, yaitu ayat yang menghapus dan dihapus hukumnya. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 106, ma nansakh min ayatin au nunsiha. Ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya. Nah, di sini ayat yang menghapus dan dihapus hukumnya. Seperti dulu ketika kita sholat, dulu kita itu menghadap ke Masjidil Aqsa. Nah, karena ada hukum baru, kita sholat menghadap ke Ka'bah yang ada di Mekah. Lalu yang berikutnya, izaz Al-Quran atau kemujizatan Al-Quran. Kullain nijtama'atil insu wal jinnu. Jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran. Quran surat Al-Isra ayat 88. Nah, di sini dikatakan misalnya manusia dan jin saling tolong menolong dalam membuat kitab yang serupa seperti Al-Quran. Nah, itu tidak akan terjadi karena Al-Quran ini merupakan kitab yang paling sempurna dan tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi manusia dan jin misalnya kerjasama untuk membuat suatu kitab yang hampir mirip dengan Al-Quran, itu tidak akan terjadi. Lalu ya, hadis tentang keutamaan mempelajari Al-Quran. Nabi Muhammad SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Di sini Nabi Muhammad seperti menganjurkan kepada kita sebagai umatnya, alangkah baiknya kita mempelajari Al-Quran dan juga kita mengajarkannya kepada orang lain yang belum bisa memahami Al-Quran.
Lalu yang berikutnya yaitu tentang kedudukan Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam. Pengertian Al-Quran. Al-Quran di sini yaitu adalah sebuah kalam atau perkataan Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril sebagai petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia. Nah, untuk dalilnya ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tiada keraguan padanya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini dikatakan bahwa Al-Quran ini tidak ada sedikit pun keraguan dan juga bisa menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Berikutnya yaitu kedudukan Al-Quran dalam Islam. Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi, yaitu yang pertama sebagai ajaran utama Islam. Al-Quran adalah dasar pertama dalam menetapkan hukum dan ajaran Islam. Dalilnya, wa nazalna alaikal kitaba biyanan biyanal likulli syai'i. Dan kami turunkan kepadamu kitab untuk menjelaskan segala sesuatu. Nah, di sini Al-Quran berperan sebagai ajaran utama Islam untuk menjelaskan segala sesuatu. Lalu yang berikutnya Al-Quran menjadi petunjuk dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Dalilnya ada di Quran surat Al-Isra ayat 9 yang berbunyi Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Di dalam Al-Quran ini banyak sekali dalil-dalil tentang petunjuk bagi kita untuk kembali kepada jalan yang lurus. Yang berikutnya itu semua hukum dalam Islam harus merujuk kepada Al-Quran. Dalilnya ada di Quran surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi Fa'in tanajatum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Jika kamu berselisih dalam suatu perkara maka kembalilah kepada Allah dan Rasul. Nah, hukum dalam Islam itu harus merujuk dulu kepada Al-Quran karena di dalam Al-Quran ini ada suatu kebenaran yang luas. Jadi kita harus merujuk dulu kepada landasan Al-Quran. Lalu yang berikutnya Al-Quran menjadi ukuran kebenaran. Dalilnya ada di Quran surat Al-Furqan ayat yang pertama yaitu Tabarakalladzi nazalal furqana ala abdi. Maksudnya Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau pembeda kepada hambanya. Nah, di sini maksudnya yaitu Al-Quran ini adalah kitab suci yang berbeda dari kitab suci yang lainnya. Karena Al-Quran ini adalah isinya yang penuh dengan kalamullah atau kalimat-kalimat Allah. Yang berikutnya yaitu fungsi Al-Quran dalam kehidupan. Yang pertama sebagai petunjuk atau huda memberikan arah hidup yang benar. Yang dua sebagai rahmat, pembawa kebaikan dan keberkahan. Di dalam Quran surat Al-Isra ayat 82 yang berbunyi wa nuzulu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat. Nah, Al-Quran ini bisa menjadi obat atau penawar dan juga rahmat bagi kita sebagai pembacanya. Karena di dalam Al-Quran ini banyak sekali petunjuk dan juga banyak sekali rahmat yang bisa kita raih. Lalu yang berikutnya sebagai peringatan mau'izah atau memberikan nasihat dan juga pelajaran. Lalu yang berikutnya sebagai sumber akhlak menjadi dasar manusia membentuk karakter. Nah, sebagai sumber akhlak di dalam Al-Quran ini banyak sekali nasihat tentang pembentukan atau karakter manusia agar hidupnya itu selalu berlandasan ajaran Al-Quran. Yang berikutnya yaitu urgensi ulumul Quran dalam memahami Al-Quran. Ulumul Quran membantu memahami makna ayat sesuai kaidah yang benar, tidak sekedar menafsirkan berdasarkan pendapat pribadi. Nah, Al-Quran ini membantu memahami sebuah makna
ayat sesuai dengan kaidah yang benar. Ketika kita ingin menafsirkan suatu ayat, alangkah baiknya kita memahami isi ayat tersebut, memahami dengan seksama, memahami dengan teliti, tidak sekedar menafsirkan berdasarkan pendapat pribadi. Kita tidak boleh menafsirkan isi Al-Quran tersebut hanya menurut pendapat pribadi saja. Dalil Al-Quran dalam Quran surat As-Sod ayat 29 yang berbunyi, Kitabu anzalnahu ilaika mubarakul liyadubbaru ayatihi walitazakkaru ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya dan orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Nah, di sini Allah itu menurunkan kepada kita sebuah ayat yang di dalamnya itu penuh dengan keberkahan agar orang-orang berakal bisa mengambil suatu pelajaran. Hadis riwayat Tirmizi yang berbunyi, barang siapa menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka. Nah, ketika kita menafsirkan Al-Quran atau menafsirkan isi Al-Quran dengan pendapat sendiri, ternyata ini mendapatkan sebuah ancaman, yang dimana ketika kita menafsirkan isi Al-Quran dengan pendapat sendiri, maka tempat duduknya adalah di neraka. Ketika ingin menafsirkan isi Al-Quran itu, alangkah baiknya kita harus benar-benar memahami isi makna atau isi Al-Quran tersebut dengan benar-benar. Lalu yang berikutnya yaitu proses turunnya Al-Quran atau wahyu kepada Nabi. Proses turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Para ulama menjelaskan bahwa Al-Quran itu pertama kali diturunkan secara keseluruhan dari Lauh Mahfuz ke Baitul Ijah atau langit dunia pada malam yang mulia. Dalil Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Quran surat Al-Qadar ayat pertama. Nah, di sini Allah menerangkan bahwa sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar ini adalah waktu yang dimana Al-Quran itu diturunkan. Kenapa harus di malam Lailatul Qadar? Karena malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lalu ayat yang berikutnya, Inna anzalnahu fi lailatim mubarakah. Sungguhnya kami menurunkan pada malam yang diberkahi. Quran surat Ad-Dukhan ayat ketiga. Diturunkannya secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 106, dan Al-Quran itu kami turunkan secara berangsur-angsur agar engkau membacakannya kepada manusia perlahan-lahan. Nah, di sini hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur adalah agar manusia bisa memahaminya secara bertahap. Karena jika Al-Quran diturunkan secara sekaligus, pastinya itu akan membingungkan bagi pembacanya. Lalu yang berikutnya di Quran surat Al-Furqan ayat 32, orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus? Demikianlah agar kami teguhkan hatimu dengannya. Lalu yang berikutnya cara penyampaian wahyu kepada Nabi. Wahyu tidak hanya datang dalam satu bentuk, tetapi ada beberapa cara. Di Quran surat Asy-Syura ayat 51, tidaklah pantas bagi seorang manusia bahwa Allah berbicara kepadanya kecuali dengan wahyu atau dari balik tabir atau dengan mengutus seorang rasul, itu malaikat. Lalu dalil hadisnya, kadang wahyu datang kepadaku seperti bunyi lonceng, dan itulah yang paling berat bagiku. Hadis riwayat Bukhari. Bentuk wahyu yang pertama itu ada seperti suara lonceng, paling berat. Lalu yang berikutnya malaikat menjelma seperti manusia. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa malaikat itu menjelma menjadi seorang manusia untuk menyampaikan wahyu kepada baginda Rasulullah SAW.
Lalu yang berikutnya, Jibril juga bisa datang dalam bentuk aslinya. Lalu yang berikutnya, ilham langsung datang ke dalam hati Nabi. Lalu wahyu pertama yang diturunkan yaitu di Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai ketiga yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Yang artinya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, di sini Nabi Muhammad itu diperintahkan untuk membaca, tapi beliau ini tidak tahu apa yang harus dibaca. Jadi beliau merasa kesulitan. Kesulitannya bukan berarti tidak bisa membaca bahasa Arab, tetapi beliau tidak mengetahui apa yang harus dibaca. Lalu yang berikutnya, hikmah diturunkannya Al-Quran secara bertahap, memudahkan hafalan dan pemahaman. Nah, di sini Al-Quran diturunkan secara bertahap karena agar memudahkan kepada kita untuk bisa menghafal dan memahami makna Al-Quran tersebut. Lalu yang berikutnya, menyesuaikan dengan kondisi Nabi, lalu menguatkan hati Nabi, lalu menjawab berbagai peristiwa yang terjadi. Lalu yang berikutnya itu sejarah, pengumpulan dan kodifikasi Al-Quran. Sejarah pengumpulan dan kodifikasi Al-Quran adalah proses penting dalam menjaga keaslian wahyu sejak Nabi Muhammad hingga generasi setelahnya. Proses ini berlangsung selama beberapa tahun. Nah, di sini kodifikasi Al-Quran itu adalah sebuah tahapan atau proses penting untuk bisa menyempurnakan wahyu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kodifikasi ini istilahnya seperti dibukukan atau membukukan wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, masa Nabi Muhammad SAW dari tahun 610 sampai 632 Masehi. 632 Masehi. Al-Quran diturunkan secara bertahap selama 23 tahun lebih. Penyampaian dilakukan melalui hafalan oleh para sahabat dan penulisan. Nah, penyampaian ini dilakukan melalui hafalan oleh para sahabat. Jadi para sahabat yang hafal Al-Quran diberi tugas oleh Nabi Muhammad SAW untuk bisa menyampaikan melalui hafalan. Lalu para penulis wahyu seperti Zaid bin Sabit mencatat ayat di berbagai media seperti kulit, tulang, pelepah kurma. Nah, ini ditulis oleh seorang sahabat bernama Zaid bin Sabit di kulit, seperti di kulit unta, tulang unta, dan pelepah kurma, karena pada masa itu belum ada media kertas, belum dibukukan dalam satu mushaf, tetapi sudah terjaga melalui hafalan dan catatan. Nah, pada masa itu memang belum dibukukan dalam satu mushaf, tapi sudah terjaga melalui hafalan dan juga catatan. Nah, hafalan ini seperti para sahabat yang memang ditugaskan oleh Nabi Muhammad. Lalu penulisan yang ditugaskan kepada Zaid bin Sabit agar wahyu-wahyu ini tidak hilang begitu saja. Lalu pada masa Abu Bakar Asy-Syiddiq tahun 632 sampai 634 Masehi terjadi perang Yamamah yang menyebabkan banyak penghafal Al-Quran yang gugur. Nah, pada perang Yamamah dikatakan bahwa banyak sekali penghafal Al-Quran yang gugur. Ini menyebabkan kehilangan beberapa wahyu seperti Al-Quran. Lalu atas usulan Umar bin Khattab dilakukan pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf. Nah, di sini Sayyidina Umar mengusulkan bahwa pengumpulan Al-Quran harus dilakukan dalam satu mushaf. Lalu yang berikutnya, tugas ini dipimpin oleh Zaid bin Sabit. Nah, di sini Zaid bin Sabit pastinya ditunjuk oleh Abu Bakar atau mungkin Umar bin Khattab untuk memimpin proses pengumpulan. Lalu yang berikutnya, harus ada hafalan dan bukti tertulis, lalu disaksikan oleh dua saksi.
Lalu yang berikutnya hasilnya mushaf yang pertama yang disimpan oleh Abu Bakar, lalu Umar, kemudian Hafsah binti Umar. Lalu yang berikutnya masa Utsman bin Affan 644 sampai 656 Masehi. Islam menyebar luas, lalu muncul perbedaan bacaan atau qiraat. Untuk mencegah perpecahan, Utsman melakukan standarisasi mushaf. Lalu yang berikutnya dibentuk tim yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit. Lalu mushaf disalin dalam dialek Quraisy. Lalu yang berikutnya beberapa salinan dikirim ke wilayah Islam seperti Makkah, Kufah, Basrah, dan Syam. Lalu yang berikutnya mushaf lain yang berbeda dimusnahkan. Lalu yang berikutnya hasilnya dikenal sebagai mushaf Utsmani yang menjadi standar hingga sekarang. Jadi itulah masa yang dimana proses kodifikasi atau pengumpulan Al-Quran. Lalu yang berikutnya perkembangan setelah masa Utsman. Pada masa Ali bin Abi Thalib, mushaf tetap mengikuti standar Utsmani. Pada masa berikutnya ditambahkan tanda titik atau ijam untuk membedakan huruf. Nah, ini adanya tanda titik ini untuk bisa memudahkan para pembaca membedakan huruf-huruf. Lalu ditambahkan harokat atau tanda baca untuk memudahkan pembacanya, terutama bagi non-Arab. Tokoh penting dari proses ini yaitu Abu al-Aswad ad-Du'ali, yaitu perintis harokat. Lalu Al-Hajjaj bin Yusuf, penyempurna tanda baca. Lalu yang berikutnya yaitu Makkiyah dan Manadiyah, termasuk konsep dan karakteristiknya. Latar belakang. Konsep Makkiyah dan Manadiyah merupakan bagian penting dalam ulumul Quran yang membahas klasifikasi ayat-ayat dalam Al-Quran yang berdasarkan waktu dan tempat turunnya. Makkiyah adalah ayat atau suatu surah yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah, meskipun tempat turunnya bukan di Makkah. Lalu Madaniyah, ayat atau surah yang diturunkan setelah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, meskipun turunnya bukan di Madinah. Konsep utamanya yaitu pembagian Makkiyah dan Madaniyah bertujuan untuk memahami konteks turunnya ayat atau asbabun nuzul, yaitu sebab-sebab turunnya Al-Quran. Mengetahui tahapan dakwah Nabi SAW dalam membantu dalam penafsiran ayat. Lalu karakteristik dari ayat Makkiyah. Yang pertama, fokus pada akidah. Ini membahas tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, hari akhir, surga dan neraka. Lalu yang berikutnya gaya bahasa kuat dan menyentuh. Lalu yang berikutnya ayatnya cenderung pendek-pendek, ritmis, penuh peringatan. Lalu banyak kisah-kisah Nabi yang terdahulu. Lalu yang berikutnya sebagai seruan bagi umat, seruan umum. Misalnya lafaz ya ayyuhan nas atau wahai manusia. Nah, ini seruan umum ini banyak sekali di dalam Al-Quran. Lalu untuk contoh suratnya yaitu seperti Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Lalu yang berikutnya karakteristik dari ayat Madaniyah. Ciri umumnya banyak membahas hukum syariat seperti zakat, puasa, dan warisan, jihad, dan lain-lain. Gaya bahasa lebih cenderung panjang dan rinci. Lalu yang berikutnya menjelaskan hubungan sosial, hukum keluarga, masyarakat, dan negara. Seruan kepada orang beriman seperti ya ayyuhallazina amanu, berhadapan dengan ahlul kitab dan orang munafik. Contoh suratnya yaitu seperti Al-Baqarah, Al-Imran, dan An-Nisa. Lalu yang berikutnya yaitu materi terakhir tentang aspek kebahasan Al-Quran seperti lafaz, makna, dan balaghah. Karakteristik lafaz Al-Quran yang pertama fasih, jelas, dan indah. Maksudnya yaitu mudah dibaca dan enak didengar. Lalu tepat, presisi tinggi. Satu kata dipilih dengan sangat akurat. Lalu variatif, beragam bentuk. Ada kata umum, khusus, mutlak, dan muqayyad. Lalu mengandung makna yang luas. Satu lafaz bisa menggunakan makna secara mendalam. Contohnya kolbu, bukan hanya hati fisik tapi juga pusat perasaan dan iman. Nah, di dalam hati ini hati manusia maksudnya ada
perasaan dan juga iman di dalam hati manusia. Lalu aspek makna, dalam dan juga luas, lalu universal, lalu kontekstual, berjenjang, zahir dan batin. Pembagian makna, makna zahir, arti langsung yang tampak. Makna batin, makna yang lebih dalam seperti tafsir dan tadabbur. Contohnya ayat tentang cahaya. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Maknanya secara zahir, cahaya secara umum. Lalu secara batin, petunjuk, iman dan juga hidayah. Lalu yang berikutnya yaitu tentang aspek balaghah. Nah, balaghah adalah keindahan atau seni bahasa dalam Al-Quran yang membuatnya sangat luar biasa yang tiada tertandingi. Nah, balaghah juga terdiri dari 3 cabang utama. Yang pertama yaitu ilmu ma'ani, mengatur susunan kalimat agar sesuai dengan situasi. Contohnya, penggunaan kalimat pendek untuk penegasan dan kalimat panjang untuk penjelasan detail. Lalu yang berikutnya yaitu ilmu bayan, menjelaskan makna dengan gaya bahasa kiasan. Bentuknya tasbih, perumpamaan, mazaj, makna tidak langsung, lalu istiaroh, metafora. Contohnya, orang kafir diumpamakan seperti orang tuli atau buta. Lalu yang berikutnya yaitu ilmu badi', maksudnya keindahan atau gaya bahasa. Contohnya pengulangan kata takkid. Nah, pengulangan kata ini ada di dalam Quran surat Ar-Rahman, yaitu wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yang artinya nikmat Tuhan mana lagi yang engkau dustakan. Nah, ini tuh dilakukan secara berulang-ulang. Nah, makna dari pengulangan kata wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ini karena kita pasti menikmati nikmat-nikmat Tuhan. Contoh kecilnya seperti kita setiap hari bisa bernapas. Nah, itu adalah contoh sederhana. Langkah baiknya kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan pada kita untuk bisa bernafas. Lalu irama ayat saj. Lalu keserasian bunyi atau rima. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan materi, karena saya masih dalam proses belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.